Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Saputra, NPM 183. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal bisnis, yaitu yang berjudul sandwich isi daging ayam. Untuk profil perusahaannya, di sini nama perusahaannya Pelipur Lapar. Untuk pemilik usahanya Angga Saputra. Produk yang dijual yaitu sandwich isi daging ayam. Untuk alamatnya yaitu di Jalan Pakuan, RT 02 RW 06, Kecamatan Tegalaga, Bogor Tengah, Kota Bogor. Ini adalah struktur organisasi. Di sini ada ownernya, manajer area, asisten manajer, supervisor, leader, ada staf gudang, pembukuan, chef, kasir, dan pelayanan. Adapun visi dan misi perusahaan, untuk visinya yaitu menciptakan usaha yang unggul dengan kualitas dan mutu yang tinggi. Untuk misinya yaitu yang pertama, menciptakan produk sandwich isi daging ayam yang berkualitas dan mutu tinggi. Yang kedua, memberikan pelayanan pelanggan yang terbaik. Yang ketiga, menciptakan produk berkualitas dengan harga murah. Untuk produksi bisnis sandwich isi daging ayam dan analisa bisnisnya. Untuk analisa keuangan usaha sandwich isi daging ayam ini, asumsi yang digunakan yang pertama itu untuk penyusutan etalase selama 3 tahun, untuk penyusutan meja kursi selama 2 tahun, untuk penyusutan kompor selama 2 tahun, dan penyusutan kelengkapan lainnya selama 2 tahun. Ini ada contoh gambar produknya yaitu sandwich isi daging ayam ini. Untuk biaya investasi awal yang pertama yaitu etalase sebesar 676.000, meja kursi 218.000, kompor 977.000, dan lain-lainnya 115.000. Adapun untuk biaya investasi, untuk biaya operasional, untuk biaya tetapnya penyusutan instalasi yaitu 1/36 dikali 676.000, itu sebesar 18.778. Untuk total semuanya, untuk biaya tetapnya yaitu 117.361. Adapun biaya variabelnya roti tawar 63.000, margarin, daging ayam giling, udang, tepung, dan lain-lain. Untuk biaya variabelnya 250.000, dan total biaya operasional 367.361. Untuk penerimaan satu hari, perkiraan penjualan yaitu porsi sandwich isi daging ayam dikali 16.000 sebesar 36 porsi kali 16.000, jadi totalnya 736.000. Jadi setiap hari itu menjual 36 porsi, dan keuntungan pernya yaitu 368.639. Kalau dikali 30 hari jadinya jadi 11.059.167. Untuk pengembalian modal soal biaya investasi dibagi keuntungan penjualan yaitu sebesar 1.946.000 dibagi 11.059.167, jadi sama dengan 0,18. Dari perhitungan di atas dengan menggunakan asumsi dan menggunakan sejumlah uang besaran sebesar 1.986.000 yang dialokasikan untuk investasi, dan untuk alokasi biaya tetap sebesar 117.361, dan untuk biaya variabelnya 250.000 dan 367.361. Untuk biaya operasional dari usaha ini diasumsikan dalam suatu hari totalnya penerimaan yang didapat
dari penjualan sandwich ini adalah sebanyak 36 porsi dengan harga 16.000 per porsi adalah 736.000. Dari penerimaan tersebut didapat keuntungan penjualan si daging ayam ini dalam satu bulan adalah 11.059.167 rupiah. Dari total keuntungan ini maka akan mengalami pengembalian modal pada 0,18. Untuk selanjutnya yaitu analisa SPOT. Adapun untuk faktor internal, untuk strength kekuatan sandwich isi daging ayam ini yang akan kami tawarkan kepada kepada konsumen merupakan makanan yang bebas dari bahan-bahan pengawet dan yang kami tawarkan juga dengan harga yang ekonomis dan terjangkau. Sandwich isi daging ayam ini yang akan kami buat tentunya mempunyai keunikan, diantaranya itu sandwich isi daging ayam ini kami buat dengan daging pilihan dan mempunyai nilai gizi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Adapun kelemahan dari produk kami yaitu sandwich isi daging ayam ini tidak bisa bertahan lama. Jika sudah lebih dari 3 hari maka menimbulkan rasa yang tidak enak. Untuk faktor eksternalnya yaitu peluang bisnis, sandwich isi daging ayam ini peluang untuk dapat diterima oleh masyarakat sangat besar karena mengingat wilayah usaha belum banyak pengusaha yang menawarkan sandwich isi daging ayam ini dan digemari mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk threat atau ancaman, salah satu ancaman yang mungkin terjadi saat mulai usaha sandwich isi daging ayam ini adalah saat terjadi ketidakstabilan harga dan bahan baku. Selain itu juga produsen yang menjual sandwich isi daging ayam ini dengan harga yang lebih murah. Jadi kemungkinan dari ancamannya itu kenaikan dari harga bahan-bahan baku dan ada pun dari pedagang-pedagang atau produsen lain yang dapat menjual dengan harga yang lebih murah. Untuk analisa pasar dan pemasaran, untuk target pasar, lokasi yang kami pilih yaitu cukup strategi, berada di depan kampus Universitas Pakuan. Untuk sandwich isi daging ayam ini untuk target penjualannya yaitu mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, karena sandwich isi daging ayam ini adalah salah satu makanan yang favorit. Selain mengenyangkan juga memiliki gizi yang cukup baik bagi tubuh dan juga karena lokasinya depan kampus, jadi target utama yaitu para mahasiswa Universitas Pakuan. Untuk persaingan usaha yang sama, jadi untuk saingannya mungkin untuk kedepannya bakal ada usaha-usaha yang sama atau usaha alternatif yang sejenis yang berpotensi berpengaruh terhadap penurunan penjualan usaha kami. Untuk sasaran pembeli memang untuk target utama adalah mahasiswa, namun semua kalangan masyarakat juga dapat bisa merasakan kegiatan sandwich isi daging ayam ini, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk strategi pemasaran, untuk yang pertama kami sih menggunakan media sosial. Jadi dengan metode pemasaran dengan media sosial adalah salah satu cara yang paling efektif untuk saat ini, karena begitu banyak masyarakat yang menggunakan sosial media. Apapun sosial media yang digunakan untuk digunakan promosi yaitu seperti Instagram, Facebook atau YouTube. Untuk pemasaran yang kedua, metode iklannya itu bisa menggunakan banner. Banner juga salah satu media iklan atau promosi yang kami gunakan. Dengan banner yang menarik bisa memberikan info kepada para konsumen untuk membeli produk kami. Untuk perencanaan bisnis, metode pelaksanaan program, metode pengumpulan bisnis yang kami lakukan bahwa di daerah Pakuan atau di area kampus Universitas Pakuan belum ada yang berjualan sandwich isi daging ayam, dan di tempat tersebut banyak konsumen yang sangat berpotensi dan sedikit persaingan yang akan membuat usaha tersebut gagal. Untuk survei bahan baku seperti survei pabrik roti, tawarnya untuk bahan bakunya ada tempat penjualan ayam, tempat juga penjualan udang. Untuk sosialisasi kepada masyarakat,
kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat itu dengan memberikan secara cuma-cuma, namun dengan batasan tertentu, yaitu hanya 7 porsi, dan itu hanya sebagai bahan perkenalan produk yang kami jual. Untuk perencanaan usaha bisnis, rencana usahanya yaitu kami membuka usaha ini yaitu untuk rencana jangka panjang, karena produk kami ini cukup digemari di kalangan masyarakat, dan juga dengan inovasi yang kami lakukan terhadap produk kami sehingga perusahaan atau usaha kami ini tetap bertahan seiring berkembangnya zaman. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.